Oke, lanjut kabar yang cukup greget bos. Kali ini datang lagi dari pakar militer yang mengkritik pembelian jet tempur Indonesia yang dianggapnya mirip seperti sayur gado-gado. Jadi campur aduk bos. Sehingga ia pun menganggap strategi pertahanan Indonesia menjadi tak jelas. Nah loh, lantas apakah alasan beliau? Bagaimanakah penjelasan beliau soal hal ini? Jet tempur apakah yang beliau maksud? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian lanjut kabar kedua nanti datang dari TNI Militer Indonesia yang kini kembali mengerahkan 2 pesawat ke medan konflik Gaza Palestina, Timur Tengah bos. Tak main-main 2 pesawat ini pun adalah pesawat yang baru dibeli Indonesia tahun lalu. Nah, pesawat apakah itu dan apakah misinya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama datang dari pandangan seorang pakar mengenai strategi pertahanan Indonesia yang dianggapnya tidak jelas bos. Jadi, admin kutip dari Sindonius yang mengutip lagi dari laman East Asia Forum bos. Jadi, Bapak Peter Pendy, seorang peneliti senior di Department of International Relations dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, bukanlah sosok sembarangan dalam dunia analis pertahanan bos. Selama bertahun-tahun ia mengamati dinamika militer dan geopolitik termasuk Indonesia, dan kini ia melontarkan kritik yang cukup menohok. Jet tempur gado-gado bos. Nah, jadi menurutnya pola pembelian jet tempur Indonesia ibarat sepiring gado-gado. Banyak macamnya, campur aduk, tapi sayangnya tanpa resep yang jelas. Seperti yang kalian tahu, mulai dari program bersama KF21, kemudian pembelian Rafale Prancis, jet tempur KAN Turki, kemudian ada rencana F-15IX Amerika, Su-35 Rusia, hingga J-10 China, semuanya dikejar. Dan masalahnya kini, strategi pertahanan nasional kita terlihat kabur. Bapak Pendy menjelaskan bahwa sejak buku putih pertahanan terakhir diterbitkan tahun 2015, Indonesia katanya tidak memiliki kerangka transparan yang memandu belanja militer. Tidak ada panduan yang tegas soal tujuan kemampuan tempur yang ingin dicapai, penilaian ancaman terkini, timeline modernisasi maupun prioritas anggaran. Nah, sedikit admin jelaskan, jadi buku putih pertahanan itu sebenarnya adalah istilah bos untuk dokumen resmi pemerintah yang berisi strategi, visi dan arah kebijakan pertahanan suatu negara. Dan isinya biasanya menjawab 3 hal besar nih. Yang pertama, ancaman apa yang dihadapi negara. Yang kedua, kemampuan militer apa yang ingin dibangun. Dan ketiga, bagaimana cara mencapainya. Nah, itu biasanya isi buku putih. Dan buku putih pertahanan inilah yang katanya terakhir terbit tahun 2015 silam. Dan menurut beliau, karena buku putih pertahanan ini tidak terbit lagi, sedangkan zaman semakin maju dan berubah, akibatnya proses akuisisi alutsista besar termasuk jet tempur cenderung dilakukan tanpa benang merah yang mengikat. Dan menurutnya, akibat gado-gadonya pembelian jet tempur Indonesia ini, kini ada 3 masalah besar yang menghantui dapat menerpa Indonesia. Apakah itu? Oke, yang pertama katanya beban interoperabilitas dan pemeliharaan bos. Jadi mengoperasikan jet dari berbagai negara berarti sistem persenjataan, kemudian pelatihan dan suku cadangnya ya beragam, berbeda-beda ya kan? Gak mungkin suku cadang jet tempur Rafale sama dengan jet tempur KAN, pasti beda bos. Dan hal ini katanya membuat stok logistik menjadi lebih rumit. Biaya operasional membengkak dan koordinasi tempur jadi lebih sulit. Kemudian masalah kedua, sinyal geopolitik yang membingungkan. Jadi membeli alutsista strategis seperti jet tempur dari berbagai kekuatan dunia, ada dari Barat, Rusia, China, Turki, memang bisa diartikan sebagai langkah menjaga keseimbangan bos, non-blok ya kan? Tapi di era rivalitas global yang kini makin panas, hal ini juga beresiko membuat Indonesia terlihat bingung arah atau bahkan tidak konsisten di mata mitra strategis. Kemudian masalah ketiga, resiko hubungan diplomatik, komitmen yang goyah pada program besar seperti jet tempur KF21, termasuk pengurangan kontribusi dana dan keterlambatan pembayaran yang dulu awalnya katanya karena kurangnya anggaran karena corona ya kan.
Nah, ini dapat merusak kepercayaan mitra, bos. Meskipun ya faktanya terakhir memang karena kita yang tidak puas dengan program KF21 dengan manfaat yang didapat, ya kan. Namun di saat yang bersamaan, Indonesia ternyata malah menandatangani kontrak baru yang mahal. Dan kesan yang muncul ya bisa negatif, seolah-olah ada inkonsistensi dalam prioritas. Dan lebih jauh, Bapak Pendi menegaskan bahwa tanpa rencana strategis yang jelas, belanja besar ini rawan didorong oleh kepentingan politik jangka pendek atau preferensi pribadi, bukan kebutuhan pertahanan jangka panjang. Nah, ini opini beliau ya, pandangan beliau, bukan kata admin, bos. Dan lanjut, kini katanya dengan minimum essential force berakhir di 2024 tanpa tercapai penuh dan optimal essential force yang masih sekedar wacana, maka masa depan strategi pertahanan Indonesia ini berada di titik krusial. Dan pertanyaannya, dari pandangan beliau ya, kini apakah kita sedang membangun kekuatan udara yang solid atau hanya mengkoleksi jet tempur dari seluruh penjuru dunia tanpa arah yang pasti, bos? Kalau menurut Mimin ya, memang kalau yang dibeli nanti benar-benar akan gado-gado, maksudnya ya Rafale dibeli, terus jet tempur KAAN dibeli, tiba-tiba J10 China juga misalnya dibeli, Su-35E juga diborong. Wah, ini ya memang nampaknya bisa berat nih logistiknya. Jadi di sana perlu logistik, di situ perlu logistik, semuanya keluar duit ya kan, boros. Tapi kalau untuk sementara ini ya admin lihat masih aman, bos. Baru jet tempur Rafale dan KAAN ya kan. Kemudian untuk jet tempur lain yang mungkin jadi ya paling seperti F-15IX dan KF-21. Sisanya seperti J10 China dan Su-35 itu agak jauh, bos, menurut pandangan Mimin. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian lanjut kabar kedua. TNI kini ternyata kembali mengerahkan 2 pesawatnya ke Palestina, bos. Tak main-main, 2 pesawat ini adalah pesawat yang baru dibeli, yaitu C-130J Super Hercules. Jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazine, misi ini pun bukan sekedar terbang dan mendarat. Ini adalah operasi lintas negara, perlu koordinasi yang kuat dan dilakukan di wilayah yang rawan konflik. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyalurkan 800 ton bantuan logistik, mulai dari makanan, selimut hingga kebutuhan darurat lainnya, bos. Jadi pada Rabu 13 Agustus hari ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin jalannya upacara pelepasan 2 pesawat jumbo TNI ini ke Gaza, Palestina. Pesawat-pesawat ini pun akan terbang menuju Amman, Yordania. Lalu dari sana dilakukanlah metode airdrop, yaitu menjatuhkan logistik langsung dari udara ke titik-titik yang sudah dipetakan di atas langit Gaza, bos. Metode ini dipilih karena lebih aman di tengah kondisi medan yang sulit. Dan operasi ini akan dipimpin langsung oleh Royal Jordanian Air Force dan melibatkan 10 negara lain termasuk Uni Emirat Arab. Jadi ramai-ramai nih. Operasi ini dijadwalkan akan berlangsung selama 12 hari penuh dengan kerjasama internasional dan dedikasi kemanusiaan. Dan dari total 800 ton bantuan, 350 ton sudah siap di Mesir dan sebagian di Yordania. Super Hercules TNI nantinya bakal bolak-balik, bos, mengangkut logistik di mana setiap sorti dapat membawa hingga 20 ton bantuan logistik per pesawat. Dan ini adalah misi kedua Indonesia melakukan airdrop bantuan ke Gaza setelah yang pertama sukses dilaksanakan pada April 2024. Dan kali ini bukan hanya bantuan yang dikirim, tapi juga pesan kuat, bos, bahwa Indonesia bakal selalu hadir dimanapun kemanusiaan memanggil. Mari kita doakan semua yang bertugas dalam misi ini dapat berhasil dan kembali dengan selamat ya, bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.